Saya 2 kali mengikuti weekly meeting tuh, abis itu saya mau kabur. Sistem tabur tua itu akan berlaku. Kapannya kita nggak tahu, tapi saya percaya bahwa itu akan berlaku. Halo Pak David. Halo. Selamat sore, selamat datang di Red Jacket Campaign nih, Yes. podcastnya. Ini kita happy banget dapat Pak David hari ini. Thank you to inviting me. Jadwalnya Yeah. sangat-sangat susah ya. Iya baru pulang, sorry. Jadi kita hari ini menculik Pak David, guys. Oke, Pak. Wah, I heard a lot of story from almost everybody in BNI about you. Tapi Rere penasaran nih Pak. Pak David itu sebenarnya asal mana sih Pak? Saya lahir Jakarta. Lahir di Jakarta. Cuman orang tua kebetulan memang dari Sumatera. Tahun 70-an something mereka move to Jakarta gitu. I see. Iya. Tapi berarti bisa bahasa Sumatera atau enggak Pak? Sedikit. Aduh, nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Sumatera. Mungkin kalau ngomong caciannya doang kali ya. Gitu, iya. Oke, berarti lahir dan tumbuh besar di Jakarta Pak. Yes. Oke. Kapan ada momen di mana kemudian Pak David memutuskan untuk menjadi entrepreneur tuh Pak? Sebenarnya kalau bisnis saya sendiri itu bisnis keluarga. Jadi ayah saya memulai bisnis itu dari tahun 89. Nah, pada saat itu saya masih sekolah dan selesai kuliah saya sempat kerja di bagian IT. Nah, tahun 2008 ayah saya tuh udah mau masuk ke usia 60. Nah, saya tuh ber-6 saudara, punya 6 saudara dan saat itu belum ada yang bantuin. Nah, saya berpikir kayaknya harus ada yang bantuin ya, karena kalau enggak nanti if something happen baru mau belajar tuh susah. Gitu. So jadi saya akhirnya ngobrol sama ayah saya bilang saya mau bantuin tapi in the professional gitu ya. Dia oke, dan akhirnya saya move to the company, berjalan ya sampai sekarang gitu. Iya. Oke, itu berarti di umur berapa tuh Pak untuk deciding joining 2008 the company? itu berarti 30 something lah ya, almost 30 lah. 2008 kayaknya sama masih SD sih Pak. Saya belum 30 malah, saya 79 lahirnya. Oh, oke. Oh, it's a long run Pak ya untuk tapi kata orang nih kalau mewarisi bisnis orang tua itu bittersweet juga tuh Pak. Karena somehow generasinya sudah berubah tapi bisnisnya niche-nya masih sama gitu. Jadi harus ada yang di-adjust sana sini. Itu benar nggak sih Pak? Kalau adjust tuh pasti ada, tapi kan kita adjust baik terhadap dari sisi kebiasaan orang tua, tapi juga kebetulan saya cukup happy dengan orang tua saya yang dia juga mau open minded ya, jadi dengan masukan-masukan saya, karena kita juga ngelihat dengan perkembangan teknologi dunia yang saat ini yang ada gitu ya, jadi mereka juga welcome dengan inputan itu, jadi I'm lucky lah gitu loh, jadi nggak terjadi terlalu banyak perdebatan. Dan kita tahu kalau perdebatan terjadi itu bukan untuk menghancurkan bisnis, tapi karena kita mau our business itu growth gitu ya. Jadi it's good inilah debate lah ya gitu ya. Gitu. Oke. So, waktu Pak David akhirnya meneruskan company orang tua, itu skalanya sudah ada di mana tuh Pak? Good question. Pertama waktu itu kalau dibilang kita mungkin masih small business ya, boleh dibilang malah small business. Jadi kita waktu itu masukin 1 tahun sekitar mungkin 1-2 kontainer produk dari India gitu ya. Gitu ya. Ya tapi ya kita coba kembangin ya, sekarang ya thankful mungkin sekitar 2 kontainer lah setiap bulannya gitu. Berarti itu dimulai dari small bisa dikatakan middle business lah ya Pak ya. Ya small to middle ya gitu ya. Berarti itu kalau nggak salah nih Pak, bisnisnya Bapak itu kan sangat niche ya. Yes. Sampai hari ini super niche dan not everybody in Indonesia using your product. Benar. Dan ada di tengah-tengah nih Pak. Biasanya di industri yang menengah itu mau ke atas scale up-nya agak challenging banget. Yes. Kalau mau cari bantuan juga kayaknya susah karena pemerintah menganggapnya it's not UMKM. Benar. You already import 2 containers. Benar. Gitu. Nah, ada cerita yang menarik nggak Pak untuk
create bisnis ini tetap bertahan atau scale up? Yes, kalau citra menarik ada. Jadi sebelum saya join BNI itu saya sempat di fase merasa cukup puas, cukup menikmati dengan rutinitas yang ada gitu ya. Dan saya yakin juga banyak pebisnis di luar sana yang dalam segmentasi medium, mereka itu cukup puas dengan keberadaan bisnis mereka gitu loh. Malah terkadang mereka terjebak terhadap rutinitas bisnis mereka. Gitu loh. Puas dengan ya gue udah bisa kasih makan, mau pergi jalan-jalan bisa gitu ya. It's good enough lah gitu loh. Nah, tapi ternyata dengan keberadaan itu justru membahayakan kita sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu dampak paling besarnya justru di segmen medium. Gitu. I see, oke. Ya, jadi setiap kebijakan itu hampir berdampak lah terhadap segmen medium, dan kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa terus ke bawah lagi, gitu. Sedangkan untuk naik ke atas, tentu kita butuh beberapa tools, gitu kan ya. Kalau saya ngomong tools itu ABC lah gitu. Yang pertama apa? Akses sebenarnya. Kita tuh kadang kita butuh akses, tapi kita nggak tahu caranya gimana ya. Kita mau pergi ke sebuah tempat, kita mau masukin mau supply barang, tak kenal maka kata sayang itu berlaku. Even you are the boss, datang ke sana, saya bilang saya mau dong ketemu sama bosnya sana, nggak bakal pernah ketemu. Ya kan, paling mentok sampai di resepsionis, tinggalkan kartu nama, your katalog, nanti dipelajari, nanti dikontak. Yes. Iya kan, Betul. itu standar lah. Kita itu butuh akses baik terhadap klien, akses terhadap vendor yang reliable, bahkan juga mungkin pembiayaan yang lebih fleksibel gitu kan. Gitu. Nah, itu kita perlu itu dari sisi akses. Yang kedua, B itu apa? Bernetworking. Gitu. Orang terkadang nggak sadar bahwa networking itu the most powerful sebenarnya. Orang-orang sukses di luar sana gitu ya, mereka tuh kuat karena apa? Karena networking mereka, jaringan mereka. Nah, sedangkan kita yang di medium ini, kita punya network terbatas. Betul. Iya kan? Kita mau networking, terkadang kita terjebak sama rutinitas. Gitu. Nah, yang terkadang kita merasa bahwa oh iya, di dalam bisnis itu kita mesti jalanin bisnis ini, dan kita akhirnya melupakan faktor network itu. Gitu. Padahal network itu yang membuat justru kita bisa kolaborasi, kita bertumbuh, kita belajar dari sesama pebisnis gitu. Itu kan ilmu semua gitu kan. Dan terakhir yang kalau kita ngomong C itu adalah community yang positif gitu. Saya pernah pengalaman ngobrol di satu tempat gitu ya dengan teman-teman teman sekolah lah ya, kita ngomong alumni gitu ya, ngobrol, dan dia selalu ngomong, aduh sekarang bisnis tuh lagi susah ya, aduh kayak gini ya gitu, benar-benar yang lemes gitu ya, negatif semua gitu kan, bahwa kayaknya dunia bakal kiamat lah gitu ya ngomong. Tapi di sisi ruangan sebelah di mana di dalam itu komunitas BNI gitu ya, saya ngobrol dan semua itu mencari opportunity yang terjadi, referral apa yang lu butuh dan lain-lain. Jadi benar-benar di dalam satu tempat, di dua ruangan yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Nah, pertanyaan adalah kita mau duduk di mana? Kita mau di posisi mana? Karena kalau kita di dalam sebuah tempat yang semuanya negatif, pasti kita akan jadi terdampak negatif. Sedangkan kalau kita ngomong di tempat positif, kita akan bertumbuh, berkembang dengan cara yang positif juga. Itu yang saya percayai. Sepakat, Pak. Sepakat. Well, tadi Pak David mention beberapa hal yang kalau Rere boleh highlight, which is aksesibilitas, kemudian networking. Nah, di antara dua atau mungkin challenge layarnya di balik layar industri menengah nih Pak, apa yang paling menurut Pak David itu challenge buat almost every UKM di Indonesia gitu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomong challenge itu banyak ya, gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau dari sisi saya pribadi gitu, challenge-nya itu adalah sebenarnya kita itu yang di sesi medium ini ya, kita itu sama pemerintah dianggap sudah cukup besar, sudah cukup dewasa gitu. Bukan anak kecil lagi yang harus di pamper gitu ya. Tapi
di sisi atas juga kita nggak terlalu dipeduliin gitu. Jadi benar-benar kalau infrastruktur yang gede, ya infrastruktur dibantu sama pemerintah jalan. Dari sisi yang UMKM ada kredit untuk UMKM gitu. Sedangkan di tengah dibilang ya lu udah bisa jalan sendiri. Nah challenge-nya saya, kalau challenge menurut saya adalah gini, banyak kebijakan yang memang tidak mensupport dari sisi yang medium. Ditambah lagi dari sisi pribadi mereka itu karena terjebak sama rutinitas, mereka tuh lupa bahwa dengan status yang sama itu bisnis mereka nggak bisa berkembang. Mereka mengharapkan bisnis mereka berkembang, but they don't know how. Dan itu caranya cuma satu menurut saya, punya banyak network, bisa ngobrol sama orang-orang yang punya bisnis bahkan berbeda jenis gitu ya, tapi willing to sharing apa pengalaman mereka yang mungkin belum pernah kita lakukan dan lain-lain. Itu yang membuat menurut saya itu kita bisa bertumbuh. I see. Gitu. Berarti memang network itu sangat penting lah ya Pak untuk industri manapun sebenarnya ya. Otomatis dalam industri menengah juga sangat dibutuhkan gitu. Sangat. Oke. Baik, noted di bagian itu. Moving forward Pak, ada pertanyaan nih yang bilang bahwa banyak ukuran bisnis menengah itu sulit scale up-nya. Yes. Nah, dalam pengalaman Bapak sendiri, selain problematika yang tadi sudah di-mention, apalagi nih yang bisa dibilang jadi batu-batu kerikil lah untuk scale up bisnis menengah? Oke. Yang pertama adalah gini, yang tadi saya balik lagi saya bilang rutinitas bisnis kita. Kita tanpa sadar kita itu jadi CEO, Chief Everything Officer. Betul. Iya. Banyak yang bilang itu ya Pak. Iya, CEO, Chief Everything Officer gitu. Artinya apa? Artinya adalah kita berusaha menjalankan itu semua dengan tangan kita sendiri. Karena we are not believe on the people. Gitu. We are not believe on the system. Padahal menurut saya kalau kita lihat dari sisi perusahaan-perusahaan besar, mana ada CEO-nya yang di sana? CEO-nya main golf gitu ya. Betul. Gitu. Yang kerja siapa? Timnya dia gitu loh. Nah, di dalam sisi yang medium, mereka ini belum punya tim yang jelas, belum punya struktur manajemen yang baik gitu ya. Nah, justru menurut saya dengan kita di dalam BNI ya, saya sangat terbantu. Kenapa? Karena masing-masing ini kan punya kemampuan unik masing-masing kan, dimana kita bisa saling berbagi, bahkan bisa saling dibantu. Betul. Gitu. Iya kan, ada coachnya, ada segala macam lah. Kita you will find it anything gitu ya di BNI gitu. Dan itu yang menurut saya dengan kita akhirnya kita kerikil-kerikil itu lebih cepat terurai gitu. Kenapa? Karena kita dapat bantuan gitu loh. Nah makanya ya kalau yang di luar sana yang mereka sibuk dengan urusannya dia sendiri nih, tanpa sadar dia malah turun sebenarnya. Dia bukan naik. Gitu. Karena masih stuck di bubble-nya itu ya Pak ya? Iya. Oke, noted di bagian itu. Pak, ini saya penasaran nih, mungkin di luar dari questions yang kemarin sempat Rere bagikan. How many years you're joining BNI sih Pak sebenarnya? Saya join BNI itu 2021 itu di bulan kalau nggak salah saya sekitar September atau Oktober. Launchingnya kan kalau nggak salah saya November gitu ya. Jadi saya join, saya diundang sama Coach Yusman saat itu. Dia bilang, kamu kan sama networking, mau coba lihat nggak? Dia bilang boleh deh gitu. Nah, terus saya lihat lucu juga ya, 30 second-nya waktu itu saya lihat chapter grow saat itu. Nah lalu akhirnya saya doing the coffee session, accepted, saya masuklah ke Amplify. Fun fact, saya 2 kali mengikuti weekly meeting tuh abis itu saya mau kabur. Oh, oke. Okay. Yes. Why, saya mau Pak? kabur. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan sebuah kebiasaan yang menurut saya udah nyaman. Posisi nyaman saya. Oke. Saya nggak perlu pakai jas pagi-pagi, mesti bangun pagi. Saya bukan orang pagi gitu kan, mesti bangun, mesti mempersiapkan 30 second gitu. Saat itu apa
apaan gitu, kenapa gue mesti menyusahkan hidup gue lagi ya, which is I feel like I'm satisfying with what I'm do gitu loh saat itu. Nah lalu yang lucunya adalah saat itu satu pagi setelah saya 2 kali weekly meeting dan saya memutuskan udahlah gue kabur aja gitu kan. Toh belum pernah ketemu siapa-siapa. Kalau gue nggak datang di weekly meetingnya online, siapa yang mau nyariin gue kan gitu ya gitu ya. Nah akhirnya saya satu pagi saya kebangun dan di situ tiba-tiba di pikiran saya tuh ada semacam kayak suara ya, dia bilang kalau kamu mau berkembang, kamu yang mesti berubah. Kamu nggak bisa mengharapkan dunia berubah buat kamu. Oh, that's actually super deep, Pak. Yes. Dan jadi itu berkecamuk lah. Tapi akhirnya saya bilang, ya udah saya coba. Dan setelah itu, saya trying to contact a few of friends di BNI untuk saya melakukan one-to-one. One-to-one itu kayak kita kan ngobrol mengenai our business dan dia juga sharing about their business gitu kan, referral what they want gitu. Jadi saya akhirnya dari jam 9 pagi saya berangkat Kelapa Gading, saya pulang jam 9 malam. Saya ketemu dengan 5 orang di sana. 12 jam Pak ketemu sama 5 orang? Yes. Oke. Dan itu yang mengubah pikiran saya bahwa di luar sana banyak orang-orang hebat. Yang punya kemampuan unik di bidangnya masing-masing yang saya nggak pernah tahu, gitu loh. Kalau saya nggak di BNI, saya nggak bakal pernah kenal mereka, saya nggak bakal pernah tahu story mereka. Bahkan mungkin mereka, salah satunya teman saya itu sharing mengenai bagaimana dia melakukan penjualan di online, gitu ya. Nah, dengan cara yang menurut saya amazing gitu. Wow, gitu. Itu ilmu semua gitu. Dan saya bilang, wah. Kalau kayak gitu berarti saya nggak boleh keluar dari BNI. I need to be serious in BNI to grow my business, to grow myself. Gitu. Itulah akhirnya ya itulah berkembang sampai sekarang. Gitu. Akhirnya jadi hari ini duduk di depan Rere nih ya. Iya. Cerita aja. Iya. Wah, gak banyak nih 2 minggu loh mau kabur ya. Karena memang kalau boleh sedikit sharing, memang mengubah kebiasaan itu yang paling susah ya Pak ya? Iya. Karena mengubah point of view juga, betul Pak? Mengubah point of view, meninggalkan sebuah kenyamanan. Betul. Itu gak gampang. Gak gampang gitu loh. Oke. So, after meeting 5 people Pak, dan kemudian menekatkan diri kayak saya harus stay nih di BNI. Lalu apa sih Pak impact-nya ke Pak David sendiri as a person juga di dalam bisnisnya setelah join BNI dari 2021 hingga hari ini? Yes, kalau ngomong impact menurut saya banyak banget. Jadi saya dari sisi pribadi, kita ngomong bisnis ya kita dapat banyak masukan untuk mengembangkan bisnis kita lebih luas lagi ya secara range. Dari sisi kita ngomong kan kita kalau di BNI itu ada namanya gains gitu ya, ada goals gitu. Nah itu menurut saya mungkin dulu saya nggak pernah buat gitu loh, gitu. Jadi lebih sharp in the bagaimana sih kita mau menjelaskan ke orang apa yang kita mau dan lain-lain gitu ya. Lalu dari sisi yang lain kita ngomong secara pribadi, menurut saya sendiri merasakan ada beberapa perubahan yang terjadi gitu ya. Dengan saya ikut di leaders team gitu ya, dengan tagline-nya how can I help you gitu. Itu menurut saya sesuatu yang simple said gitu, tapi it's not easy gitu. Nah jadi bahkan saya pernah in my family gitu ya, anak saya waktu itu nilainya jelek, dikasih tahu sama mamanya gitu kan, terus dia ketemu sama saya udah mulai takut diomelin gitu kan. Tapi yang ternyata keluar dari mulut saya adalah bukan saya ngomelin, kenapa kamu begitu gitu, kenapa begini, nggak belajar ya? Enggak, tapi justru adalah how can I help you? Justru tagline-nya BNI itu yang keluar ya Pak? Yes, karena di situ menurut saya itu sudah terjadi dan kita marahin tuh it's no point. It's no point. Apa yang bisa dibantu? Dan akhirnya dia bilang, ya saya bilang perlu les. Iya kayaknya perlu nih. Oke. Bisa cari sendiri atau perlu dibantuin? Dia bilang boleh dong tolong bantuin.
Dan saya dapat guru les dari BNI juga, gitu. Dan sampai sekarang dia masih ngeles di sana, tapi nilainya jadi abis itu udah oke gitu loh. Dan menurut saya itu kan solving the problem bisa ya, Yes. gitu loh, solving the problems. Dan ya thanks to BNI, gitu loh. Ada cara-cara yang lebih baik mungkin saat kita ngebantu orang yang diajarin sama BNI lah, gitu. Menurut saya itu. Oke, berarti sampai urusan anak juga BNI juga turut. Jadi Solving the mereka problem, udah Pak, tahu ya? bahwa oh ya papanya di BNI gitu segala macam. Oke. Oke, wow, it's interesting questions. Pak, ini setahu saya kan Bapak tuh di nama bisnisnya Aromabati, Pak ya. Benar. Nah, tadi kalau soal urusan anak nilai jelek aja sampai BNI juga bantu solve the problem gitu. Rere jadi kepikiran sebenarnya sebelum joining BNI ada berapa cabang Pak bisnisnya, dan setelah join BNI ada berapa cabang nih sekarang? Oke. Kalau kita ngomong secara cabang, saat itu kita sebelum join kita punya di Bali ada sekitar 5 cabang, lalu di Jakarta kita ada 2 cabang gitu ya. Nah setelah join di BNI memang ada nambah beberapa cabang, tapi menurut saya gini, sebenarnya orang masuk BNI itu dia udah punya bisnis, benar ya? Betul. Nah memang di BNI kita bisa membuat sebuah strategi gimana caranya kita supaya bisa bisnis kita lebih berkembang. Tapi cara berkembang itu nggak harus dengan banyak orang cuma ngitung dari sisi uang. Yes, betul. Tapi menurut saya banyak hal lain di luar itu yang kita bisa dapat dari BNI. Contohnya ya paling simpel adalah gini. Kalau kita di luar sana saat kita cuma berpikir sendiri, oke ini produk kita udah yang terbaik, nggak ada yang kasih masukan. Siapa yang mau kasih masukan? Oh, interesting. Oke. Tapi saat kita di BNI, teman-teman tuh willing loh kasih masukan ke kita. Coba deh lu bikin kayak gini. Kayaknya kayak gini gitu. Dan itu mengasah kita punya produk jadi much better gitu. Lalu yang kedua, kita ngomong vendor. Saya punya vendor yang sudah dari tahun ayah saya nih, dari tahun 90-an kita pakai vendor yang sama sampai kemarin ini gitu. Tiba-tiba ada sebuah kebijakan pemerintah di mana vendor saya itu mengalami kesulitan untuk membantu import barang dan lain-lain. At the end, saya mengkontak beberapa orang dari teman-teman BNI dan mereka bisa ngebantu akhirnya barang saya bisa masuk. Dan itu kan kita ngomong value ya. Iya. Di sisi lain dengan kayak gitu saya bahkan bisa menghemat sekitar 20%. Jadi makanya saya bilang sebenarnya masuk BNI itu ya, kalau kita ngomong coaching gitu ya, kita ngomong coaching sama seorang coach mungkin 200-300 juta gitu. Ya. Nah saat kita melakukan one-to-one dengan para member BNI, tanpa sadar tuh kita sebenarnya coaching dengan pebisnisnya langsung loh. Iya kan? Ya, betul. Nah itu kan nilainya juga gede sebenarnya. Nah itu yang menurut saya kadang nggak diukur ya. Nggak diukur, jadi cuman ngomong dari skala uang. Kalau menurut saya uang akan datang saat bisnis kita menjadi lebih baik. Gitu loh. Itu harus jadi quote of the day sih. Wah, ini menarik banget. Nggak kerasa ngobrol sama Pak David nih. Udah berapa jam nih? Menarik banget Pak ceritanya. Soalnya kayak bayangin orang yang ingin glow up secara bisnis dan masuk ke BNI, abis gitu berencana untuk kabur setelah 2 minggu, terus sekarang malah nge-launch 2 chapter gitu Pak. Terus di luar Jakarta lagi, boleh nggak Pak diceritain kenapa di luar Jakarta Pak? Oke, jadi kenapa di luar Jakarta? Karena gini, saya kalau ngelihat BNI itu, saya kan pengen tuh BNI tuh menjadi besar karena saya part of BNI gitu kan. Yes. Nah, kalau kita ngomong kayak sebuah bisnis gitu ya. Kita punya 5 cabang di Jakarta. Yes. Sama kita punya 5 cabang di 5 kota. Mana yang lebih keren?
bukan keren lah, lebih powerful gitu. Ya. Menurut saya ada di 5 kota. Mhm. Gitu. Nah saat itu mungkin banyak teman-teman berfokus mengembangkan saat itu kan chapter ada di Jakarta dan Bandung. Gitu. Nah saya berpikir banyak loh pebisnis di daerah yang hebat-hebat yang mau berkonek sama Jakarta dan Jakarta mau berkonek sama mereka. Cuman siapa? Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Kayak Surabaya. Mungkin saya kenal 1, 2, 3, tapi saya nggak bakal kenal 50 orang. Betul. Iya kan? Oke. Gitu. Nah, dan saya mengalami dalam konteks adalah kadang kita mau cari vendor, mau cari sourcing, jadi susah gitu. Kalau nanya satu persatu. Cara paling gampang gimana? Bikin chapter. Oke, that's actually smart move sih Pak. Bikin chapter. Nah, kenapa Surabaya? Karena Surabaya, jadi saya waktu pertama, saya kan ada launch team ya, bareng-bareng sama teman-teman. Kita ngobrol nih, saya nanya Surabaya, Bali gitu. Mereka bilang Surabaya dulu deh gitu. Kenapa? Karena itu adalah kota kedua terbesar setelah Jakarta. Oke. Gitu. Banyak pebisnis di sana yang hebat-hebat gitu kan. Nah, dan itu merupakan pusat distribusi untuk Indonesia bagian timur. Yes. Surabaya. So akhirnya kita cobalah bangun di Surabaya gitu ya dengan launch team segala macam dan akhirnya ya terjadilah chapter Surabaya gitu. Nah, kalau Bali kebetulan memang saya punya bisnis di Bali. So saya bilang ayo dong mau dong di Bali gitu karena will help my business. Tapi on the other side gini, Bali itu merupakan sebuah kota unik di Indonesia. Di luar negeri, orang belum tentu tahu Indonesia, tapi mereka tahu Bali. Exactly, Bahkan saya pernah ketemu sama orang yang nanya, Indonesia tuh bagian mananya dari Bali gitu kan. Ya, gitu. Wow gitu. Ya karena memang Bali punya magnet tersendiri buat internasional. Ya, So, betul. saya merasa bahwa BNI ini kan bisnis network internasional gitu. Nah, teman-teman di Jakarta mau berkonek sama luar negeri, teman-teman di Bandung mau berkonek sama luar negeri, tapi kan mereka mesti going to the chapter. Yes. Iya kan? Nah, sedangkan kalau kita buat di Bali, Bali ini tuh bakal gampang banget menjadi pintu masuk dan mereka bisa konekin loh. Teman-teman Bali ini bisa konekin kita sama orang-orang luar negeri juga. Gitu. Dan Bali itu opportunity bisnisnya juga sangat besar gitu kan, buat orang investasi dan lain-lain segala macam gitu. Makanya akhirnya kenapa Bali merupakan kota pilihan kita yang kedua untuk kita kembangkan gitu ya dengan berbagai macam budaya mereka gitu ya. Tapi satu hal yang saya lihat dari 2 kota tersebut, mereka semua pebisnis ini sama-sama mempunyai energi yang untuk berkolaborasi ataupun untuk saling membantu ya. Itu yang menurut saya yang amazing. Wah, keren banget. Ini kalau saya bayangin Surabaya and then Bali. Satu chapter dari yang Bapak launch nih ukurannya titanium loh Pak. 75 orang lebih lah. Penasaran banget tuh kayak gimana Bapak kemudian mengajak orang, meyakinkan orang yang basically mereka udah business owner. Mungkin mereka sama keras kepalanya atau kayaknya gue udah oke sama rutinitas gue gitu ya kan. Dealing with all of that. Terus bisa narik 75 plus orang untuk join chapter. How you meyakinkan dia Pak? Oke, pertama saya mau kasih tahu dulu bahwa yang nge-set 75 ini bukan saya, bukan launch team. Oke. Tapi adalah mereka sendiri. Kenapa? Karena saya hanya kasih tahu bahwa semakin besar network mereka, maka potensi mereka mendapatkan referral dan bisnis itu juga akan semakin besar. Saya memberikan contoh di chapter saya saat launching itu di bawah 50, lalu naik ke platinum, lalu naik ke titanium. Nah, di situ saya kasih lihat thank you for close business yang terjadi. Itu bukan naiknya 2, tapi naiknya lebih gitu. So, mereka yang harus memilih because itu adalah chapter mereka. Saya punya tugas hanya membantu meng-create chapter. Saya happy, saya punya network yang makin banyak. Tapi yang akan jauh lebih happy adalah mereka sendiri saat chapter mereka besar, kan gitu. Jadi akhirnya mereka sendiri yang memutuskan going to titanium. Itu yang pertama. Oke, jadi credit to them gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana ngajaknya sebenarnya gini. Prinsipnya adalah saya bukan menjual BNI. Saya justru mencari partner bisnis di sana. Oke. Gitu.
simple set adalah siapa yang mau partner bisnisnya tidak reliable. Pasti nggak ada, benar dong. Ya. Mereka harus cari yang reliable. Nah, tugas saya adalah saya kasih lihat bahwa BNI ini punya sistem loh. Sistem yang nggak mudah. Bahkan in our company belum tentu bisa bikin sistem seperti ini. Yang bisa mengetes seseorang ini reliable atau enggak. Dengan power of one-nya. Itu kan simple. Menjalankan sebuah rutinitas setiap minggu untuk 5 hal. Itu feel simple, tapi untuk dijalankan setiap minggu selama bertahun-tahun nggak mudah. Betul. Benar dong. Nah, tapi kenapa kita bisa jalan bisnis kita bertahun-tahun dengan cara yang sama? Karena kita percaya bahwa itu bisa mendapatkan sesuatu dong. Nah, kita juga percaya bahwa BNI bisa memberikan kita sesuatu, makanya kita jalankan itu. Iya kan? Nah, sebenarnya 5 hal ini itu adalah hal untuk minimal sebagai filtering bahwa seseorang ini bisa berkomitmen atau enggak. Karena otak yang digunakan untuk berkomitmen di BNI adalah otak yang sama untuk digunakan dia berkomitmen di bisnis. Betul. Bener kan? Jadi 5 hal ini sebagai filtering kita, sebagai rapot setiap member gitu kan. Jadi itu sebenarnya saya bilang sama teman-teman di Surabaya bahwa ini ada platform loh seperti ini yang sudah teruji 40 tahun. It's not easy, ya kan? Sekarang mau berkembang, semua orang ngomong mau gitu. Pertanyaannya siapa yang mau berusaha atau berkomitmen gitu. Yang mau ayo, yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Dan ya at the end ya mereka tertarik, mereka bukan percaya sama saya, tapi mereka percaya dengan BNI gitu. Saya hanya sebagai kebetulan saya sudah bergabung, saya bisa sharing something ke mereka. But mereka believe on BNI value, itu yang menyebabkan kenapa mereka bergabung di BNI. Oke. Ini kalau didengar-dengar sebenarnya Pak David merendah atau cukup rendah diri gitu ya Pak ya, karena sebenarnya that's a big number dan sempat menggemparkan BNI Indonesia juga karena sebelumnya kan belum ada yang and then launching dengan titanium scale Pak. Yes, belum ada waktu itu. Oke. So tadi kan Pak David mention it's a teamwork actually. Tapi untuk menggerakkan teamwork sendiri itu kan juga ada seninya sendiri ya Pak ya. Nggak gampang lah ya, karena dengan 1-2 orang aja pendapatnya bisa berbeda gitu. Yes. Nah ini launch team kalau setahu Rere tuh lebih dari 5 orang lah ya yang bergerak begitu saat ya. itu saya berenam Ya Pak ya. Nah challenge apa tuh Pak yang waktu itu Bapak temui and then bisa overcome the challenge? Mungkin saya rezeki anak soleh ya. Jadi satu hal adalah gini, saat kita mau bikin kalau buat saya pribadi ya, ini buat saya pribadi adalah gini. Saat saya membuat sebuah tim itu, saya harus tahu bahwa orang yang saya ajak itu memang mempunyai satu tujuan yang sama. Jadi waktu pas awal nge-launch sebuah chapter ini, saya waktu pas bikin tim gitu ya. Kebetulan teman-teman yang di dalam tim saya ini adalah rata-rata adalah LT yang kerja bareng sama saya saat di TEM 1, TEM 2 waktu saya di Amplify. Okay. So saya tahu cara kerja mereka, saya tahu how their commitment gitu. Nah saat saya mau bangun chapter itu, saya ngobrol sama mereka, mau nggak? Lu punya nggak tujuan ke sana buat ngembangin bisnis lu? Dan ternyata semua punya tujuan yang sama, gitu. At least mereka willing to help, gitu. Jadi sebenarnya hampir tidak ada perdebatan. Yang pertama adalah menurut saya gini, kalau buat di launch team kita ya gitu, kita tuh saling mengisi satu sama lain gitu. Saat ada satu yang nggak bisa, kita nggak bakal judge dia, lu nggak komitmen, lu nggak. Ya udah, memang lu lagi ada kesibukan, that's okay gitu. Yang lain bisa bantu backup kok. Dan kita percaya saat kita punya kesibukan, orang lain juga akan bantu kita backup. Jadi hampir nggak ada namanya perdebatan di situ. We just having fun gitu kan. Karena bangun chapter itu kan ya memang itu kayak kalau kita mau menjalanin BNI itu maraton. Betul. Melaunching sebuah chapter itu sprint, gitu. Nah, menurut saya ya udah kita jalannya bareng sama dengan kita jalan ketawa bareng, kita having fun bareng, nggak terasa capek kok gitu. Menurut saya itu. Itu kayaknya harus di highlight juga ya, kayak mengejar sesuatu atau create sesuatu harus having fun dulu nih. Nggak boleh ada perdebatan gitu Pak ya di dalam. Bener, kalau nggak bebannya makin gede. Betul, sepakat. Oke, Pak, kalau misalkan nih one day ada member dalam BNI yang
ingin seperti Pak David nih nge-launch chapter either itu di Jakarta or di luar Jakarta gitu ya, apa sih yang pingin Pak David sampaikan gitu, how to be the LDC gitu di BNI? Oke, buat saya gini, sebenarnya LDC itu just a title. Oke, jadi jangan sampai kita juga terngiang-ngiang oleh the title gitu ya. Yeah. Kita harus tahu tujuan kita bangun chapter itu apa. Jangan cuma sekedar mau cari nama. Kita mau bangun chapter itu satu, memang ada kita punya tujuan, either our business atau apa. Karena kalau kita nggak punya tujuan, itu bakalan apa ya? Ntar di tengah jalan tuh bingung sendiri. Why should I'm doing this? Gitu loh. Gitu. Jadi pertama itu dulu gitu. Dan siapapun sebenarnya yang mau bangun, menurut saya tuh sangat baik. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan kalau ngomong BNI Indonesia tuh sangat baru ya. Jadi saya dulu diajarin sama Pak Pri gitu ya, VCP, visibility, credibility, profitability gitu. Nah, untuk menjadi visible di sebuah chapter itu caranya gimana sih? Untuk jadi visible di sebuah chapter itu jadi LT ataupun jadi top 3 bahkan gitu ya. Kalau top 3 siapa yang nggak tahu top 3-nya? Pasti tahu dong semua member gitu kan. Nah, terus abis itu kalau mau naik tingkat gimana? Naik tingkat itu ya bikin chapter tuh. Kamu bukan cuma dikenal sama chapter kamu, tapi kamu akan dikenal sama chapter yang kamu buat. Kan gitu kan, gitu loh. Betul. Nah, itu kan adalah sebuah strategi sebenarnya untuk increase your business. Yes. Gitu loh. Nah, jadi menurut saya adalah siapapun yang mau jadi LDC dia harus punya tujuan dulu. Mau ngapain sih dia bikin? Kenapa dia harus bikin itu gitu loh. Karena kalau nggak punya tujuan tuh nanti bakalan apa ya? Mungkin jadi bingung, ntar lama-lama nggak punya ambisi lagi, nggak punya apinya gitu. Berarti memang menjalankan sesuatu ya harus jelas Pak ya tujuannya apa gitu ya. Iya kan, jalan bisnis juga gitu ya. Betul. Kita harus tahu dong tujuan saya mau bukain bisnis kenapa gitu kan. Nggak mungkin ya udah buka iseng gitu kan. Nggak mungkin kan. Kecuali kalau udah kaya raya 7 turunan Pak ya. Iya, itu pun pasti dia ada tujuannya awalnya. Nggak mungkin dia bilang saya mau buka bisnis untuk supaya bangkrut. Nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Berarti ya emang kalau mau, kayaknya hampir semua business owner itu akan selalu punya visi misi dan tujuan yang jelas ya Pak ya. Yes. Harusnya ya. Harusnya gitu ya. Harusnya. Iya. Oke, wah. Kalau dipikir-pikir Pak, apa sih Pak modal utama untuk bisa jadi good leader? Modal utama ya. Oke. Kalau ditanya modal utama ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus punya leaders itu harus punya visi gitu. Kita harus menentukan arah tujuannya kemana segala macam gitu. Lalu kita juga harus apa ya, punya strong gitu ya, ketahanan gitu ya, bahwa bangun chapter itu terkadang ada up and down gitu loh. Nah, itu di situ kita sebagai leaders kita harus bisa memotivasi dan memberikan semangat bahwa ayo bisa yuk jalan yuk gitu loh. Dan leaders juga harus tahu kapan stop. Oke, that's something new. Why Pak? Karena gini, terkadang apa ya, kita kan namanya kalau bangun chapter nih kan kayak kita berusaha bahwa kita kita mau bangun, kita berusaha semaksimal yang kita mampu gitu loh. Tapi terkadang kan bisa jadi memang waktunya belum cocok dan lain-lain. Jadi kita harus tahu when to stop. Di dalam bisnis juga begitu kan. Di bisnis kan nggak mungkin kita rugi terus kita jalan terus, nggak mungkin. Pasti ada tahu ya udah oke, ini kita rugi tuh wajar. Rugi tuh dalam bisnis awal-awal tuh wajar. Tapi kalau terus rugi dan kita nggak mau stop, nah itu yang jadi nggak wajar. Jadi menurut saya itu kita harus tahu kapan kita harus stop. Sama terakhir adalah relationship. Leaders itu bukan jadi bos, tapi jadi teman. Jadi teman untuk mereka gitu ya, jadi saya nggak pernah memposisikan saya sebagai LDC di chapter gitu ya. Malah saya tuh LCD bukan LDC gitu ya. Apa gitu. tuh Pak LCD? LCD lampu gitu. TV LCD gitu kan. Karena itu adalah sebuah kata yang saya tunggu saat kalau pas kita baru mau launching tuh. Ya kan di 30 second kan back to LDC gitu kan. Back to LDC gitu waktu 30 second-nya. Biasa ada yang keselimpet ngomongnya back to LCD gitu. Jadi buat saya ya it's just fun gitu kan. Nah, jadi saya memposisikan sebenarnya saya ini bukannya pimpinan mereka, bukan. Kebetulan saya bergabung duluan, saya belajar duluan, saya bisa sharing sesuatu kepada mereka. Belum tentu loh saya lebih hebat dari mereka, gitu.
Bahkan saya yakin mereka lebih hebat, banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya gitu. Cuman ya saat ini mungkin dalam proses belajar gitu. Makanya kenapa saya bilang ya hopefully banyak teman-teman di sini yang nanti bisa jadi leaders, ya bisa jadi LDC gitu ya. Karena apa? Karena BNI Indonesia tuh butuh kok, butuh orang-orang yang memang mau membangun chapter bukan untuk kepentingan pribadi mereka gitu. Tapi untuk memang pasti ada namanya kepentingan mereka, tapi di luar itu mereka juga mesti bisa ngebantu orang-orang di luar sana yang sebenarnya butuh network. Oke. Gitu. Noted, Pak. So, one last question, Pak. Kalau di luar sana ada orang yang masih ragu-ragu nih mau bergabung dengan BNI atau enggak, apa yang ingin Bapak David katakan gitu. Terus yang kedua, Pak, jadi nambah. Yang kedua, kalau misalkan ada nih teman-teman kita di BNI yang masih menarik sih jadi LDC ya, menarik sih untuk launch chapter, tapi masih ragu-ragu nih Pak. What you gonna say to them? Oke, yang pertama kalau kita ngomong dari sisi orang di luar sana yang masih ragu untuk bergabung BNI gitu ya, sebenarnya gini, Anda tuh sebenarnya dalam bisnis tuh nggak bisa jalan sendiri, gitu. Pasti Anda butuh bantuan, gitu. Either mau dapat dari vendor ataupun customer gitu ya, pasti Anda butuh bantuan. Dan bisnis Anda tuh nggak bakal bisa bertumbuh kalau Anda tuh tutup diri kita. Kita tuh mesti open, gitu kan. Supaya apa? Kita bisa menerima masukan, kritikan dan lain-lain. Itulah yang membuat kita bisa bertumbuh, gitu. Nah, dan menurut saya dengan nilai berapa ratus dolar gitu ya, kita let's say lah kita ngomong 15 juta gitu ya in a years gitu ya, you will get this network. Menurut saya is very small amount, gitu loh. At least you should try. Kalau memang menurut Anda nggak bisa berjalan, ya sudah. Kita ngomong 15 juta kalau kita ngomong di bisnis di skala medium, ya saya yakin gaji mereka jauh lebih di atas itu. Income mereka jauh di atas itu. Ya kan? Kenapa nggak coba? Apa ruginya? Gitu. Nah, kalau kita ngomong dari sisi dari teman-teman yang calon-calon LDC gitu ya, calon-calon LDC gini. Kita udah dibantu di BNI untuk berkembang bersama BNI, baik secara bisnis maupun secara pribadi. Kenapa kita nggak menyebarkan kebaikan itu? Kenapa kita nggak bantu orang yang lebih banyak lagi? Gitu. Kalau menurut saya jadi LDC itu ya sebenarnya itu kan givers gain ya. Kita ngomong core value BNI itu kan utama tuh givers gain gitu loh. Betul. Nah, ini yang kita bantu sebenarnya. Kita dengan kita membuat chapter dan lain-lain itu sebenarnya orang yang bergabung dan akhirnya bisnis mereka bisa berkembang because of BNI nggak bakal melupakan Anda. Ya kan? Dan sistem tabur tua itu akan berlaku, gitu loh. Kapannya kita nggak tahu, tapi saya percaya bahwa itu akan berlaku, gitu. So jangan pernah ragu lah, jadi LDC jangan pernah ragu. Berarti Pak David siap untuk mementorship juga ya kalau dibutuhkan Pak ya? Iya, saya siap membantu. Saya bisa siap membantu, mau baik sharing dan lain-lain. I'm willing to share kok gitu. Pasti. Sip, noted. Terekam kamera nih. Jadi kalau nggak bantu, wah ini udah ada buktinya nggak bisa. Disalip gitu. Oke, dan makasih banyak Pak David Ghani atas waktunya sama 1 jam belakang ini. Ini daging banget sih conversationnya. Saya yakin nih kalau nggak ada yang termotivasi, wah berarti nggak nonton dari awal ke akhir. Kita cambuk mereka. Jadi serem ya. Alright, then thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you.